Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi amin ya rabbal alamin. Al-aslu tsani, adapun pokok yang kedua itu al-ilmu, yaitu mengetahui bi annallaha, dengan sesungguhnya Allah Ta'ala itu qadirun, zat yang mampu. Lam yazul, yang tidak hilang siapa Allah. Azaliyun, yang bersifat azali. Laisa, yang tidak ada. Itu liwujudihi, bagi wujudnya Allah, apa awalun, permulaan. Jadi tidak ada yang lebih mendahului Allah, tidak ada. Balwa, bahkan adapun Allah itu awalu kulli syai'in, adalah permulaan segala sesuatu. Wa qabla kulli mayyitin wa hayyin, dan sebelum setiap perkara yang mati dan yang hidup. Pokoknya yang awal, yang akhir. Jadi awalnya tidak ada yang memulai ya. Wa burhanuhu, adapun dalilnya, buktinya bahwa annallaha qadirun azaliyun liwujudihi laisa liwujudi awalun, itu lau annau, bahwasanya Allah itu laukana, jika ada siapa Allah itu hadisan baru, walam yakun, dan tidak ada siapa Allah itu qadiman, qadim dahulu. Nah kalau Allah itu baru, laftaqara, maka butuh siapa? Sungguh butuh siapa Allah? Wa ya Allah aidan ila muhditsin, kepada perkara yang memperbaharui. Nah kalau Gusti Allah itu baru, berarti butuh kepada sesuatu yang memperbaharui. Waftaqara, dan butuh apa? Muhditsuhu, zat yang memperbarui Allah, ila muhditsin, akhir kepada perkara yang memperbarui. Jadi kayak kita kalau ditanya mamanya, kamu dari mana? Dari bapak, bapak dari mbah, mbah dari, terus diurut. Artinya ada terus. Mentoknya ya nanti sampai Nabi Adam. Mentoknya setelah itu ya Gusti Allah. Nah. Watasalsala, dan berantai apa dzalika, demikian muhdatsin ila muhditsin tadi itu. Ila mamada, perkara la nihayata, yang tidak ada ujungnya itu maujud, tidak ada akhirnya itu maujud. Wama, dan adapun perkara tasalsala, yang berantai apa ma, lam yatahassal, maka tidak hasil apa ma, au yantahi, atau berakhir apa ma, ila muhditsin, kepada perkara yang memperbaharui, qadimin, yang dahulu. Wa, adapun ma itu al awwalu, yang pertama. Wa dzalika, adapun demikian, yang tahi ila muhditsin qadimin. Wa, adapun dzalik itu al matlubu, yang dicari, alladzi samainahu, yang menamakan siapa kita kepada alladzi sani al alami, zat yang menciptakan alam, wa mubdi'ahu, dan yang memulainya.
wa bari'ahu dan yang menjadikannya alam, wa muhditsahu dan yang memperbaharui alam, wa mubdi'ahu dan yang memperbaiki alam. Nah itu ini memang lagi bahas tauhid ini, karena Imam Ghazali punya namanya Ar-Risalatul Qudsiyah. Ya ini yang Risalatul Qudsiyah. Jadi Imam Ghazali sama dengan pemahamannya dengan Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi, Sajuwaini dan sebagainya. Al-aslu adapun asalnya, al-aslu tsalitsu adapun pokok yang ketiga itu al-ilmu, mengetahui bi'annahu dengan sesungguhnya Allah Ta'ala ma'a kaunihi beserta adanya Allah itu azalian yang bersifat azali dahulu, abadian yang kekal. Itu laisa tidak ada, itu liwujudihi bagi wujudnya Allah apa akhirun akhir, tidak ada akhirnya. Bahwa maka dalam Allah itu al-awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Allah itu yang awal, ya yang akhir, yang zahir, yang batin, pokoknya semuanya. Makanya tidak bisa, wis pokoknya itu gitu aja sifatnya itu. Yang mempunyai sifat yang sempurna, ya, yang tidak dibatasi oleh tempat, tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh arah, ya, yang dibersihkan dari segala kekurangan. Pokoknya zat yang paripurna, zat yang sempurna, tidak ada kekurangan dan sebagainya. Makanya orang tidak boleh suudzon kepada Allah, ya, harus selalu husnudzon kepada Allah. Umpamanya ada orang kok delalah dijatah rezekinya tidak banyak, ya husnudzon. Bisa jadi seandainya dikasih banyak malah nggak siap. Nah, bisa jadi itu husnudzonnya aja, husnudzon. Jadi mengapa dijatah kok hanya cukup makan, pokoknya cukup untuk ya mungkin manfaatnya, berkahnya itu di situ. Kalau dikasih lebih bisa jadi tidak siap, ya. Contohnya ya, kita ini kan sering melihat peristiwa-peristiwa, ada orang itu sebetulnya sudah normal biasa, hidup nyaman, pengusaha, duitnya banyak, dah usaha bisa ibadah, kemudian kepingin jadi bupati, pengen jadi wali kota, pengen jadi gubernur dan seterusnya, dengan berbagai cara, kadang-kadang menghalalkan segala cara. Loh, giliran ditangkap oleh KPK, itu kan artinya bukan sesuatu yang lagi. Makanya kita ini udah terus berarti tidak boleh jadi nyalon bupati. Ya boleh, orang itu nyalon boleh. Kemudian berambisi yang berlebihan itu jangan. Berambisi yang berlebihan itu jangan. Makanya konsepnya itu kalau dalam Islam itu orang itu kalau minta jabatan maka nanti akan diberi beban oleh Allah. Tapi kalau orang itu dipasrai jabatan, tidak minta kemudian, maka akan ditolong oleh Allah. Nah, apa tidak boleh orang itu minta jabatan? Boleh. Asal tidak ada yang lebih mampu daripada dia. Contohnya Nabi Yusuf itu minta dijadikan sebagai menteri ekonomi. Ada yang mengatakan menteri keuangan, menteri ekonomi ketika itu. Karena dia yang merasa mampu, tidak ada yang lebih mampu dia. Karena melihat
Waktu itu ada ramalan bahwa ada 7 sapi gemuk kemudian habis dimakan 7 sapi kurus dan seterusnya. Nggak boleh asal dia mampu. Makanya kalau dalam fikih itu orang kalau dianggap bahwa ya ada calon yang lebih mampu daripada dia, maka orang itu boleh, ya, boleh untuk meraih jabatan itu. Bahkan katakan memberi duit kepada masyarakat itu dianggap boleh, karena dia yang berhak, lebih berhak. Tapi kalau ada orang yang lebih ngerti, lebih paham, lebih pinter, lebih jujur, lebih track recordnya lebih baik, nah kita tidak boleh kita ini ngoyo-ngoyo, tidak boleh. Ngoyo-ngoyo tidak boleh. Li'anna karena sesungguhnya perkara sabata yang tetap apa kidamuhu dahulunya ma istakhala maka mukhal, tidak mungkin apa adamuhu tidak adanya ma. Wa burhanuhu adapun buktinya, dalilnya bahwa di annama sabata kidamu istakhala adamuhu itu annau sesungguhnya Allah itu lawin adama. Jika tidak ada siapa Allah, lakana maka sungguh ada siapa Allah. Itulah yakhlu. Sepi siapa, tidak sepi siapa Allah, imma ayyan azima. Ada kalanya tidak ada siapa Allah binafsihi dengan dirinya zatnya, atau bimu'timin atau dengan zat yang mentiadakan. Yudhadu yang melawani siapa mu'tim kepada Allah. Ya tidak mungkin. Kalau Allah itu adalah zat yang bisa habis, bisa mati, lah terus bisa mati dengan sendirinya, atau mati ada yang mematikan, yang melawan mamanya, maka mokhal. Walau jaza, dan seandainya boleh apa yang adima sekiranya tidak ada siapa Allah. Apa syai'un sesuatu yutasawwaru yang digambarkan apa dawamu kekalnya syai' binafsi dengan dirinya syai'. La jaza maka boleh apa yujada sekiranya ditemu apa syai'un sesuatu yutasawwaru yang digambarkan apa adamuhu tidak adanya syai' binafsi dengan dirinya syai'. Ini logikanya tentang Allah. Fakama yahtaju, dan sebagaimana butuh apa toroyanul wujudi, baru terjadinya wujud ila sababin kepada sebab. Fakadzalika maka seperti demikian yahtaju butuh apa toroyanul adami, baru terjadinya tidak ada ila sababin kepada sebab. Wujud itu butuh sebab, akhirnya kemudian kalau itu hal yang baru tidak ada juga butuh sebab. Wabatilun, dan itu batal ayyan adima, adapun sekiranya tidak ada siapa Allah bimu'dimin dengan zat yang mentiadakan, yudhadu yang melawani siapa mu'dimhu kepada Allah. Li'anna dzalikal mu'dima, karena sesungguhnya demikian perkara yang mentiadakan, zat yang mentiadakan itu laukana, jika ada siapa mu'dim itu qadiman dahulu, lama tasawwara maka tidak tergambar apal wujud ma'ahu beserta mu'dim. Wa qad dhahara,
dan sungguh tampak bil asla ini dengan dua asal yang pertama tadi, asal yang kedua dan asal yang ketiga. As-sabiqah ini yang telah lewat keduanya. Apa wujuduhu, wujudnya Allah, wa qidamuhu, dan sifat dahulunya Allah. Fakai fakana, maka bagaimana ada apa wujudnya Allah fil qidami, di dalam sifat qidam, sifat dahulu, wa ma'au, dan itu bersama Allah itu yang melawani qidam. Tidak mungkin ya. Berarti ada yang sama-sama dahulunya, dia tidak mungkin. Fa'ingkana, maka jika ada apa ala ziddu, sebaliknya al-mu'dimu yang mentiadakan itu hadisan baru, karena maka ada al-mu'dimu hadisan itu mukhalan, tidak mungkin, karena Allah qadim, masa dikalahkan dengan perkara yang hadis, ditiadakan oleh perkara yang hadis. Idlaisa, karena tidak ada apa al-hadisu, perkara yang hadis, perkara yang baru, itu fi mudhadihi, di dalam melawaninya hadis lil qadimi, pada qadim. Masa hadis mengalawani qadim? Khait hatta yakta, sehingga memutus apa hadis wujudahu, pada wujudnya qadim. Wa aula, dan itu lebih lagi minal qadimi, dari zat yang qadim, fi mudhadihi, di dalam melawannya qadim lil hadisi, pada perkara yang hadis. Hatta yadfa'a, sehingga menolak apa qadim wujudahu, pada wujudnya hadis. Balik daf'u, tetapi bahkan adapun menolak itu ahwanu, lebih ringan, minal qat'i, daripada memutus. Wal qadimu, adapun qadim dahulu itu aqwa, lebih kuat, wa aula, dan lebih utama, minal hadisi, daripada perkara yang baru. Ini bicara tentang logikanya tentang ya qidam dan hadis, lawannya hadis. Al aslur rabi'u, adapun pokok yang keempat, itu al ilmu, mengetahui, bi annau, dengan sesungguhnya Allah Ta'ala itu laisa, bukanlah siapa Allah itu, bijauharin, berupa materi, berupa benda ya. Lah terus berupa apa? Ya nggak bisa dibayangkan, nggak usah dibayangkan ya. Ruwet nanti kalau bayangkan tentang eksistensi Allah. Ya tahayyazu, yang dibatasi oleh tempat, atau yang bertempat apa jauhar. Bal ya ta'ala, bahkan mahalur Allah, wa yatahaddatsu wa yataqaddasu, dan maha suci Allah, an munasabatil khiyazi, dari dikaitkan dengan tempat. Jadi Allah itu tidak bertempat ya. Nah ini orang-orang paham lain yang berpendapat bahwa Allah itu di arsy. Kalau kita enggak ya. Jadi di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang mutasyabihat, ada ayat-ayat yang muhkamat. Ayat-ayat yang muhkamat itu yang jelas, bisa difahami dengan baik.
Tapi ayat-ayat mustasyabihat itu, maka ulama berbeda pendapat. Ada yang suruh biarkan saja ayat itu berbicara apa adanya, tidak usah dimaknani yang lain-lain. Ada yang berbicara ya harus ditakwil, kalau tidak ditakwil nanti orang salah faham. Umpamanya kayak yadullahi fauqa aidihim, tangannya Allah di atas tangan mereka. Nah, nanti kalau tidak ditawili berarti orang itu membayangkan berarti Gusti Allah punya tangan. Tangannya segede apa? Lawang apa namanya, bumi ini salah satu dari planet yang dari gugusan apa namanya tata surya. Itu semua yang menciptakan Allah. Allah itu maha gede. Terus tangannya Gusti Allah itu seberapa? Orang membayangkan begitu. Kemudian sama dengan orang bilang Baitullah rumahnya Allah. Berarti Allah itu berarti ya berada di Ka'bah sana itu. Lah masjid, setiap masjid itu juga rumahnya Allah. Berarti Allah ada di sini. Jadi makanya harus difahami Allah itu wujud tidak bertempat, ya. Tidak diliputi oleh arah. Jadi tidak di barat, tidak di timur, tidak di utara, tidak di selatan, tidak di atas, tidak di bawah. Dan tidak diliputi oleh waktu. Makanya apa yang kita gambarkan, apa yang kita renungkan, apa yang kita bayangkan tentang Allah itu mesti berbeda. Mesti tidak bisa. Jadi kalau ya tadi bahwanya Allah itu zat yang maha sempurna, zat yang maha baik, zat yang dijauhkan dari kekurangan, ya. Yang maha tinggi. Maha tinggi itu bukan tinggi maksudnya orang, bukan, yang sifatnya itu adalah tinggi. Wa burhanuhu, adapun buktinya bahwa Allah itu laisa bijauharin yatahayyazu, itu annakulla jauharin, sesungguhnya setiap materi, setiap benda itu mutahayyizun, bertempat, ya, setiap benda itu bertempat. Bahwa adapun jauhar itu mukhtassun, ditentukan bikhiyazi, dengan tempatnya jauhar. Jadi benda itu adalah, kalau benda itu mesti bertempat. Wala yakhlu, dan tidak sepi apa jauhar min ayyakuna, dari sekiranya ada apa jauhar itu sakinan, diam, fihi, di dalam khiyazihi, au mutaharrikan, atau bergerak. Ya ada kalanya diam benda itu, ada kalanya bergerak. Ya kayak kita ini benda, maka ya bisa bergerak, ya bisa bergerak, bisa diam. Anhu dari khiyaz tadi. Fala yakhlu, maka tidak sepi apa jauhar anil harokati, dari bergerak, wasukawi sukuni, atau diam. Padahal bahwa adapun al harokat wasukun itu hadisani, adalah dua perkara yang baru. Jadi umpamanya kayak kita dari sini kemudian bergerak ke sini, lah berarti ini baru. Atau dari bergerak kemudian diam, itu juga baru. Jadi al-harokat was-sukun itu adalah sama-sama baru.
Wama dan adapun perkara la yakhlu yang tidak sepi apa manil hawadisi dari beberapa perkara yang baru, bahwa maka adapun ma itu hadisun baru. Walau tusuwira dan jika digambarkan apa jauharun, jauhar materi mutahayyizun apa bertempat qadimun yang qadim lakana, maka sungguh ada itu yuqalu diakal apa kidamu jauharin dahulunya jawahiro, yaitu dahulunya beberapa materi. Oh begini, kidamu jawahiril alami, yaitu dahulunya beberapa benda alam ini. Fa in sammahu, maka jika menamakan hu kepada jauhar siapa musammin, orang yang menyebutkan jauharon pada jauhar, walam yurid dan tidak mengendaki siapa musammin tadi itu, musimmin ya, bihi dengan jauhar al mutahayyiza bertempat, karena maka ada siapa muslimin itu mukhtian orang yang salah min haitsul lafzu dari sisi lafadznya. Jadi orang kalau bilang bahwa benda itu tidak bertempat, wah ada benda kok tidak bertempat, lo terus piye? Tidak masuk akal, benda mesti bertempat. Lah berarti Allah itu, karena Allah tidak bertempat berarti Allah bukan benda. Ini memang ya, ini dialektika apa namanya, ilmu kalam itu begitu. Jadi untuk ini berusaha untuk bagaimana melogikakan tentang Allah. Jadi Allah itu ada, wujud, tidak bertempat, tidak bentuk materi, tidak tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, maka dilogikakan ya. Lamin haitsul makna, bukan dari sisi makna. Nah, sekarang al aslu al khamisu, pokok yang kelima, itu al ilmu mengetahui bi annau dengan bahwasanya ta'ala itu laisa bukanlah apa siapa Allah itu bijismin, yaitu dengan jisim muallafin yang disusun min jawahiro dari beberapa benda, dari beberapa materi. Allah itu bukan susunan dari benda dan benda. Idil jismu, karena adapun jisim itu ibaratun adalah ungkapan anil mu'allafi dari perkara yang disusun minal jawahiri dari beberapa benda. Nah manusia itu kan dari berbagai benda, ada unsur airnya, ada unsur padatnya, ada udaranya, ada macam-macam. Wa idza batala, dan ketika batal apa kaunu adanya Allah itu jauharon adalah materi makhsuson yang ditentukan. Bi khiyazin, dengan tempat, batala maka atau bi hazzin, batala maka batal apa kaunu adanya Allah itu jisman jisim, li anna kulla jismin, karena setiap jisim, setiap benda itu mukhtasun ditentukan bi hazzin dengan tempat, wa murakkabun dan disusun min jauharin dari materi, dari benda.
Fal jauharu, maka adapun benda materi itu yastahilu mungkin apa mohal tidak mungkin apa khuluwuhu sepinya jauhar anil iftiraki dari berpisah wal ijtimai dan berkumpul wal harokati dan bergerak wasukuni dan diam wal hayati dan keadaan tingkah wal miqdari dan kira-kira. Wahadhihi, dan adapun ini tadi semua yaitu al-iftiraq wal ijtima' wal harakat wasukun wal hayat wal miqdar, itu simatul khuduthi, adalah tanda-tanda baru, tanda-tanda baru. Walau jaza, dan jika boleh apa ayyuk taqoda, sekiranya diyakini, diiktiqadi, apa an-nasani al-alami, sesungguhnya zat yang menciptakan alam itu jismun jisim, la jaza, maka boleh apa ayyuh taqoda, sekiranya diyakini apal ilahiyatu, sifat bangsa ketuhanan, li syamsi, bagi matahari, wal qamari, dan bulan. Wah, malah rubat. Au li syai'in akhara, atau li syai'in pada sesuatu akhara yang lain, min aqsamil ajsami, dari beberapa bagiannya jisim. Fa in tajasara, dan jika berani, siapa mutajasirun, orang yang berani, ala tasmiyatihi, atas menganggap Allah, menamakan Allah Ta'ala jisman, jisim, min ghairi iradati ta'lifi, dari tanpa berkehendak bahwa itu tersusun, minal jawahiri, dari beberapa materi. Karena maka ada apa dzalikan tasmiyah, itu ghalatun, salah, fil ismi, di dalam namanya sudah salah. Tapi ma'al isobati, beserta benar, fi nafi makna jismi, di dalam mentiadakan makna jismi. Muter-muter pokoknya itu, ya. Ini masih masalah akidah, jadi ya, melogikakan. Ini biasanya orang yang apa namanya fokus dengan begini, ini ya orang ilmu kalam yang senengannya debat-debat itu, ya, ilmu kalam, filsafat, nah itu yang sukanya, pokoknya sesuatu yang mudah itu dipersulit lah pokoknya, biar kelihatan cendekiawan itu kalau sesuatu yang mudah kemudian dibahasakan dengan bahasa yang sulit. Al aslu as-sadisu, pokok yang keenam, itu al ilmu, mengetahui bi annallaha, dengan sesungguhnya Allah Ta'ala itu laisa, bukanlah Allah itu bi aradin, dengan sifat yang baru, qaimin, yang menetap, bijismin, pada jisim, au halin, atau yang menempat, fi mahallin, di panggung tempat. Mengapa li annal arada, karena sesungguhnya sesuatu yang baru, sifat yang baru itu ma yakhullu, tidak menempati,
Itu ma perkara ya, li'annal arada, karena sebenarnya sifat baru itu ma perkara ya khullu yang menempat apa ma fil jismi, di dalam jisim. Fakullu jismin, maka ada pun setiap jisim, wa ada pun kullu jismin itu hadithun, baru lama halata, hal pasti. Sementara setiap jisim itu pasti baru. Wa yakunu, dan ada siapa muhditsuhu, yang memperbaharui kullu jismin, itu maujudan, wujud, qablau, sebelum kullu jismin. Fakaifa, maka bagaimana, yakunu, ada siapa Allah itu halan, menempat fil jismi, di dalam jisim. Waqad kana, dan sungguh ada siapa Allah itu maujudan, wujud fil azali, dalam. Makanya kalau Allah itu bertempat di ars, lah padahal ars itu diciptakan oleh Allah, lah sebelum menyatakan ars, Allah di mana? Nah gitu. Logikanya itu kan, oh tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalau manusia sih bisa saja. Orang bikin kursi kemudian setelah jadi duduk di kursi, itu mungkin saja. Tapi kan ada sebelumnya dia duduk di mana gitu, sebelum di kursi. Nah kalau arus kan tidak. Ketika semuanya tidak ada kecuali Allah, terus Allah tempatnya di mana? Ya udah bisa dibayangkan pokoknya. Makanya Allah itu wujud tapi tidak bertempat dan tidak diliputi oleh waktu, tidak diliputi oleh arah. Lah terus bagaimana? Ya biarkan begitu, pokoknya diyakini ya seperti itu. Karena kalau sudah nanti dibatasi oleh waktu, oh berarti baru. Dibatasi oleh tempat, jadinya baru. Ya. Kemudian apa lagi? Diliputi oleh arah, juga Allah menjadi baru. Wahdahu, hal sendirinya Allah. Wama, dan tidak ada itu ma'al beserta Allah, ghairuhu, tidak ada temannya. Apa gak kesepian Gusti Allah? Ya jangan dibayangkan Allah kesepian kayak manusia. Membayangkan bahwa Allah kesepian sendirian. Loh itu kan kayak membayangkan kalau kita sifat manusia. Maka tidak bisa disamakan dengan makhluk. Ya. Enggak. Summa ahdatha, kemudian memperbarui siapa Allah ala ajsama, pada beberapa jisim, wal a'radha, dan beberapa sifat baru, ba'dahu, setelahnya, setelah Allah. Wali anna, dan karena Allah itu alimun, zat yang mengetahui, qadirun yang mampu, muridun yang mengetahui, khaliqun yang menciptakan. Kama, seperti keterangan saya yang bakal datang apa bayanu, penjelasannya. Wa hadhil awsafu, adapun beberapa sifat ini itu tastahil mukhalafah hadhil awsaf alal a'radi, atas beberapa sifat yang baru. Balatu qalu, bahkan tidak bisa dirasionalkan, tidak bisa diakalkan, tidak bisa. Illa lima wujudin, kecuali karena wujud qaimin yang menempati binafsihi, dengan dirinya Allah, mustaqillin yang menyendiri, bidzati, dengan zatnya Allah. Waqad tahassala, dan menjadi hasil min hadil usuli, dari beberapa pokok ini. Apa anna, sesungguhnya Allah itu maujudun, wujud, qaimun yang menempati binafsihi, qaimun yang berdiri binafsihi, dengan zatnya Allah.
Laisa yang bukan siapa Allah itu bijaharin, bukan bentuk benda. Wala jismin juga bentuk bukan jisim, wala aradin juga bukan sifat yang baru terjadi. Walaisa dan tidak ada. Laisa yang tidak ada itu kamitslihi, menyamai Allah apa syai'un sesuatu. Jadi kafnya itu tidak ada maknanya. Laisa kamitslihi syai'un itu, laisa tidak ada kamitslihi menyamai Allah, tidak boleh seperti menyamai Allah lah, tidak boleh dimaknani begitu. Kafnya itu adalah diziyadah. Hah? Oh, wa annal alama ya. Wa annal alama, dan sesungguhnya alam kullahu, seluruhnya alam itu jawahiru, adalah beberapa materi atau benda, wa a'radun dan beberapa sifat, wa ajsamun dan beberapa jasa. Kalau alam itu apa? Kullu ma siwallah itu alam. Seluruh selain Allah itu alam. Apa itu malaikat, demit, jin, manusia, dan itu alam. Bahwa selain Allah itu alam. Karena alam itu mesti baru. Fa'idan jika demikian, wa annal alama kullahu jawahiru wa a'radun wa ajsamun la yushbihu, tidak menyerupai siapa Allah syai'an pada sesuatu, wa la yushbihu, dan tidak menyerupai pada Allah apa syai'un sesuatu, bal huwa, bahkan huwa adapun Allah itu al hayyul qayyumu, zat yang hidup, al qayyumu yang berdiri sendiri, alladzi laisa kamitslihi syai'un, yang tidak ada itu kamitslihi menyamai Allah apa syai'un sesuatu. Wa anna yushbihu, dan bagaimana menyerupai al makhluk pada makhluk, siapa khaliquhu, zat yang menciptakan makhluk, wal maqdur, dan perkara yang dipasti, siapa muqaddiru, zat yang memastikan, wal musawwara, dan perkara yang digambarkan, siapa musawwiruhu, zat yang menggambarkan, wal ajsamu, adapun beberapa jisim, wal a'radu, dan beberapa sifat baru, kulluha seluruhnya itu min khalqihi, dari ciptaannya Allah, wa sun'ihi, dan bikinannya Allah. Fastakhala, maka mukhal apal qada'u, menghukumi alaiha atas ajsam wal amra wal a'rad bimumatsalatihi, dengan menyamai Allah, wa musyabahatihi, dan menyamai Allah, maka tidak sama.